Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera buat sahabatku petani walet. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah selesai lagi pengerjaan kami bersama tim Walet Bombana. Lokasinya di Kolaka Timur, Desa Lalolai. Jadi di belakang saya ini RBW berukuran 5 kali 12. 5 kali berapa? 5 kali 12. 5 kali 12 4 lantai ya. Wow. Jadi kita diberi kepercayaan. Jadi ini RB baru ya, bukan rehab. Iya. Oke. Alhamdulillah pengerjaan berapa hari nih Bang? 1 hari. 1 hari ya. Luar biasa nih tim Walet Bombana ya. 1 hari 2 jam. 1 hari 2 jam ya. Iya. Jadi tim saya ini saya namakan tim siluman ya. Karena luar biasa guys, ukuran semacam ini cuma 1 hari ya, luar biasa. Tapi memang kita ada 7 orang ya, 7 orang. Cuman kekurangannya di sini Bang Tato tidak hadir bersama kita ya, karena beliau lagi kurang enak badan ya, lagi sakit. Oke, mohon maaf teman-teman semua ya, saya memakai masker karena memang saya juga lagi pilek ya, lagi flu, lagi kurang enak badan. Tetapi sesuai janji saya akan terus berbagi kepada teman-teman semua agar semua petani walet se-Indonesia sukses ya. Amin. Oke, sebelum kita masuk saya bertanya dulu kepada pemilik gedung ya. Atas nama siapa Pak? Odang. Atas nama Pak Odang ya. Iya. Ini RBW 5 kali 12 anggarannya berapa ini Pak? Sekitar 200 Pak. Sekitar 200 juta ya. Iya. Ini sudah dengan upah tukang. Iya. Oh, udah dengan upah tukang ya. Jadi bahannya ini bata ringan ya. Iya. Nah, ini bata ringan. Di dalam plaster ya. Belum. Oh, jadi kurang lebih 200 juta, tetapi luar dalam tidak dia plaster ya. Iya. Tapi di dalam itu suhu stabil. Kita dapat di angka 28 dan 29 ya. Oke. Seperti biasa sebelum kita unkan, mari kita masuk ke dalam, kita lihat tata ruang yang benar pada RBW ini. Oke. Di sini memang suhunya sangat dingin ya, karena di sini banyak pohon-pohon ya. Di belakang ini masih daerah pegunungan ya. Airnya saja guys dingin sekali. Saya tidak mampu mandi di sini guys. Makanya saya pulang ke Kolaka. Jadi mohon maaf apabila kata-kata saya kurang jelas, saya memakai masker karena memang saya lagi pilek ya. Tadi malam saya sempat demam ya. Oke, assalamualaikum. Kita berada di ruang ampli ya. Kita berada di ruang ampli. Jadi di RBW ini kita menggunakan ampli LAD 3131T ya. Di sini ada titik kontrol inap 1 2 3 4, lar 1, lar 2, LMB 1 dan LMB 2. Oke, ini silakan didekatkan ya. Ini settingan volume. Jadi di sini berbeda lagi ya. Walau sama jenis ampli, tetapi settingan volume berbeda. Kenapa? Karena panjang kabel itu berpengaruh dengan settingan volume ya. Biasa saya men-setting suara peak revisi itu di arah jam 10. Tetapi di RBW ini sekarang saya setting di arah jam 9 ya. Oke, begitu juga suara inap. Suara inap sekarang saya setting berada di arah jam 8 ya. Berada di arah jam 8, sedangkan SP Pangeran Sriwijaya di arah jam 8 ya. Kemarin itu di arah jam 7.30, tetapi ini agak naik sedikit karena panjang kabel mempengaruhi settingan volume. Oke guys, kita masuk ke dalam. Mana senternya Bang? Oke, kita masuk ke dalam. Saya akan memperlihatkan tata ruang yang benar pada RB ini. Ukuran 5 kali 12 4 lantai. Simak baik-baik, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke. Sekarang kita berada di void ya. Jadi void ini berukuran 5 kali 2 los ya. Jadi usahakan teman-teman yang baru membangun, usahakan buat void los ya, jangan membuat void zigzag. Karena berbeda di zaman dulu ya. Waktu burung masih cari gedung ya, void apapun itu pasti akan terisi. Tapi di zaman sekarang persaingan banyak, usahakan voidnya los agar burung lebih nyaman bermanuver dan memilih ruang yang burung sukai ya. Oke. Nah, di sini kita gunakan teknik 2 suara yaitu SP
Pangeran Sriwijaya dan Peak Revisi. Di sini lar berukuran lantai dasar ya. Kita kasih ukuran 1,5 meter kali 1,5 meter ya. Ini 1,5 meter kali 1,5 meter. Ini untuk lantai dasar. Jadi larnya lurus lantai 2, lantai 3 dan lantai 4 ya. Oke, kita masuk ke dalam. Oke, di sini kita bagi dua ruangan ya. Jadi lebar 5 meter kita bagi dua ruangan. Ini salah satu teknik untuk mengunci anakan. Banyak anakan yang tidak kembali di RBW kita. Kenapa? Karena memang tata ruang yang salah ya. Burung kurang merasa nyaman di dalam RBW, sehingga anakan kita terbawa dengan koloni yang melintas ya, koloni besar. Itulah gunanya tata ruang. Jadi teman-teman jangan pernah menganggap sepele. Kenapa setiap saya on perdana saya akan memperlihatkan tata ruang yang benar ya. Kenapa? Karena walau ukuran sama, kadang tata ruangnya berbeda. Kenapa? Karena tergantung dari intensitas cahaya. Ada juga yang pakai menara, ada yang tidak pakai menara. Jadi masing-masing beda tata ruang. Oke. Dari formasi Twitter di sini, karena kita bagi dua ruangan, kita kasih formasi 2-1-1 ya. Karena di sini tidak memungkinkan untuk 2-1-2, karena ini ada mengambil sedikit tempat ya. Jadi kita gunakan formasi 2-1-1 saling berhadapan. Oke, di sini ada sekat gantung kurang lebih 60 cm di bawah sirip. Ya, ini siripnya kurang lebih 60. Karena cahaya yang dari lar kita tahan di sini agar tidak memantul ke sirip ya. Oke. Untuk di belakang ini kita kasih formasi 22 ya. Di sini formasi 22 tidak memungkinkan untuk menggunakan formasi 212 karena apabila kita gunakan formasi 212 secara otomatis banyak sekali sirip yang dilangkai ya. Oke, untuk di belakang ini kita gunakan formasi 3-3 saling berhadapan. 1 2 3 ya. Di sini 1 2 3 saling berhadapan ya. Jadi batas sekatnya sampai di sini. Ini batas sekat kita kasih kurang lebih 3 meter ya, kurang lebih 3 meter di sini untuk burung memutar ke ruang sebelah ya. Oke, di sini kita gunakan formasi 22 saling berhadapan. Kita langkai 1 2 3 4 sirip ya. Saling berhadapan formasi 22. Di sini ada rim balok pembatas ya. Di sini ada rim balok pembatas dan di sini kita gunakan formasi 2-1-2 ya. 1 2 3 4. Kita langkai 4 sirip, terus kasih Twitter lagi, kita langkai lagi 4 sirip. Oke. Tarik dalam ada di belakang. 1 unit AO265 suara Peak Revisi. Kurang lebih 50 cm di bawah sirip. Ini Peak Revisi. Biasanya di ampli LAD itu saya gunakan di arah jam 10. Tetapi kali ini saya gunakan di arah jam 9 ya. Itu hati-hati panjang kabel mempengaruhi dengan settingan volume. Oke, kita lanjut lagi lantai 2 ya. Oke, kita lanjut di lantai 2. Oke, di lantai 2 kita gunakan formasi 3-3 saling berhadapan. Jadi 1 2 3 mengarah ke dalam ya, sedangkan 3 ini mengarah ke lar. Kita langkai 1 2 3 4 sirip ya, karena di sini ada rim balok, di sini ada rim balok pembatas, jadi kita gunakan formasi 3-3 saling berhadapan ya. Oke, di sini di sebelahnya sama kita gunakan formasi 3-3 karena rim balok ada di sini ya, sedangkan sekatnya ada di sini. Ingat, formasi Twitter mengikut dengan tata ruang ya, bukan tata ruang yang mengikut formasi, tetapi formasi Twitter mengikut tata ruang. Oke, formasi 3-3 di sini sekat pintu. Buat teman-teman, jarang sekali saya posting sekat semacam ini ya. Ini sebenarnya sudah lama saya terapkan di RBW binaannya, cuman dulu jarang saya posting. Karena YouTube saya ini baru berumur kurang lebih 1 tahun ya, jadi masih banyak binaan yang tidak saya share ya. Alhamdulillah semua sudah sukses. Jadi ini saya terapkan kembali kepada teman-teman semua. Biasanya ukuran 5 meter itu saya kasih sekat palang, begitu juga dengan ukuran 4 meter saya kasih sekat palang, tetapi kali ini saya gunakan sekat pintu ya. Di RBW binaan saya ukuran 4x8 sukses, sudah paling kiloan. Saya gunakan teknik semacam ini.
Ini teknis sekat pintu ya. Jadi di sini 1,20 meter dari dinding ya. Dari dinding 1 meter 1,10 meter dari dinding. Dan pintu lagi kita kasih lagi 1,10 meter pintu ya. 1,10 meter pintu dan tingginya 1,5 meter. Oke, ada teman-teman yang bertanya berapa ukuran pintu. Sekat pintunya ukuran 1,10, lebar, tingginya 1,5 meter ya. Dan tetap dikasih di sini tarik dalam untuk memandu burung, dan di sini juga tetap masih ada satu lagi tarik dalam. Jadi tiap lantai kita gunakan 2 tarik dalam ya untuk sekat pintu. Oke, lanjut lagi di sini sama formasi 3-3 ya. Formasi Twitter mengikut dengan tata ruang. Kita langkai 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 3 ini mengarah ke dalam. Ini 3 Twitter ya. 3-nya ini mengarah ke lar. Oke. Nah, ini posisi Twitter tarik ya, yang di sekat pintu, kasih 1 di sini agar memandu burung jauh mengakses ke dalam ruang inap. Oke. Di sini kita gunakan ukuran 80 x 90 ya. 80 kali 90. Kita gunakan double karpet ya. Karena apabila di depan lar semacam ini kita tidak double, secara otomatis cahaya akan menembus ya. Hati-hati teman-teman yang menggunakan karpet bulu, usahakan di double. Tetapi untuk lantai atas itu sebenarnya harus dilapisi karpet semacam ini ya. Karena cahayanya sangat berlebih, walaupun double 3 tetap akan tembus. Jadi kesannya terlalu boros ya untuk karpet, apalagi karpet ini mahal. Jadi usahakan untuk lantai 4 itu kasih karpet talang, terus lapis karpet bulu. Oke, di sini kita gunakan Pangeran Sriwijaya 2 unit Audax 65 dan Peak Revisi 1 unit, sedikit serong ke atas. Oke, lanjut guys. Tinggi per lantai ini kurang lebih 220 ya. Ini 220 ya Pak, tinggi per lantainya. Nggak cukup. Oh, nggak cukup. Sekitar 2 meter kan. Oh, dengan sirip ya. Oh, oke. Oke, kita lanjut lagi. Lantai ini lantai 3 ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aduh guys, semalam saya demam ya. Saya demam karena memang apakah pengaruh cuaca atau kelelahan, saya kurang tahu juga ya. Tetapi saya selalu terus berjanji ya, pernah berjanji kepada teman-teman semua, saya akan terus berbagi agar semua petani walet Indonesia sukses ya. Oke, kenapa saya buat konten YouTube semacam ini? Setiap on perdana saya share tata ruang, begitu juga 3 bulan hasilnya kita perlihatkan, agar teman-teman yang belum mempunyai RBW akan termotivasi untuk membuat RBW ya. Jadi ini investasi jangka panjang ya. Insya Allah apabila sudah sukses RBW-nya tidak akan susah dari segi materi atau keuangan ya. Oke, di sini lantai 3 kita gunakan formasi 3-2-3 ya. Oke, kita ambil dari belakang ya. Maaf, di sini 2 karena di sini ada tangga naik ya. Jadi tidak memungkinkan untuk kita pasang 3 Twitter ya. Jadi kita gunakan formasi 3-2-3 dari sini ya. 1, 2, 3 ya, mengarah ke dalam, sedangkan 2 ini mengarah ke lar ya. 3, 2, 3 ya. Di sini di belakang kita kasih 2 karena ada tangga naik ke atas. Jadi 3, 2, 3, 2 ya. Oke, untuk sekat pintu di sini, ini sekat pintu ya, hampir sama dengan lantai bawah, tetapi ini sedikit lagi agak turun ya. Kenapa? Karena intensitas cahaya sangat berlebih, kita turunkan lagi sedikit. Jadi ini tidak sampai 1,5 meter, ini kurang lebih 1,30 meter ya tingginya, sedangkan lebarnya ini 1,10 meter sama ya. Begitu juga dari dinding sama 1,10 meter. Oke, untuk pipa ventilasi, ini pipa ventilasi 3 inci ya, bagi dua tinggi ruangan. Oke, banyak juga saya temui teman-teman petani walet membuat pipa ventilasi dekat dengan sirip ya, sehingga cahaya yang dari pipa ini naik memantul ke atas. Jadi usahakan apabila tinggi 2 meter per lantainya, usahakan bagi 2 tinggi ruangan ya. Begitu juga kalau 3 meter tinggi per lantainya, usahakan 1,5 meter pipa ventilasi pas tengah. Oke,
Lanjut lagi guys. Di sini kita gunakan formasi 3-2-3, berbeda dengan di bawah formasi 3-3. Di sini kita gunakan formasi 3-2-3 ya, saling berhadapan. Untuk ukuran lar sama 80 x 90, teknik 2 suara, SP Pangeran Sriwijaya dan PIK revisi. Saya perhatikan kelebihan dari SP Pangeran Sriwijaya ini, semakin hari semakin mantap tarikannya ya. Berbeda dengan SP Raja di Laut, slow tapi pasti ya, slow tapi pasti, jarang respon, kebanyakan burung main di dalam. Sedangkan SP Pangeran Sriwijaya ini rame di luar dan rame di dalam. Nah, ini sudah saya rubah dari bitnya, kutukannya, dan DNA juga saya sudah rubah. Jadi ini menggunakan Twitter Audax 65 ya. Twitter magnet boleh, tetapi volumenya jangan terlalu besar. Oke, ini bagi saya SP yang luar biasa ya. SP sepanjang masa ini luar biasa, karena hampir setiap daerah termasuk Bang Yudi di Sumatera, Kalimantan, daerah Jawa, semua respon full di sana. Apalagi di Sulawesi ya, responnya luar biasa guys. Oke, lanjut lantai terakhir baru kita siapkan perdana ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, luar biasa guys ya. Oke, sekarang kita berada di lantai 4 ya. Kita berada di lantai 4. Di sini kurang lebih jarak 3 meter ya. Jarak 3 meter, ada rim balok. Jadi kita gunakan formasi 3-3. Andaikan ini jarak 4 meter ya, dari rim balok ini ke sini jarak 4 meter, memungkinkan untuk menggunakan formasi 3-2-3. Tetapi ini cuma jarak 3 meter, jadi kita gunakan formasi 3-3 saling berhadapan. Oke, ini sedikit condong ke bawah ya. Ini twitternya sedikit condong ke bawah semacam ini. Ini ya. Coba gondrong shoot ya dari samping sini supaya teman-teman bisa melihat bagaimana arah condongnya ya, berapa derajat, bisa teman-teman lihat sendiri biar lebih jelas ya. Oke, kenapa kita condongkan ke sini? Agar suara tidak bertabrakan dengan yang ada di belakang ya, agar tidak bertabrakan. Oke, ke depan ini sama formasi 3-3, karena di sini ada rim balok, di sini juga ada sekat. Oke, tidak memungkinkan untuk formasi 3-2-3, jadi kita gunakan formasi 3-3 saling berhadapan. Oke, lanjut sekat pintu. Sekat pintu sama 1,10 meter dari dinding, 1,10 meter masuk ya, lubang masuk. Larnya di sini. Oke, ini lantai terakhir, ukuran larnya ini 80 x 80, teknik 2 suara. Ini mohon maaf ya teman-teman semua, SP Pangeran Sriwijaya belum bisa saya share ya. Karena apa? Karena ini SP terbaru. Sebenarnya ini SP masih tahap uji coba ya. Kita tidak bisa bagi dulu, kecuali kemarin SP tarik senja revisi itu kita share ya, karena sesuai janji saya dan banyak sekali permintaan dari teman-teman subscriber, jadi saya share buat teman-teman semua. Oke, ini 2 unit Audax 65 satu jalur ya, jadi kabelnya ini bersambung satu jalur, 2 tweeter. Di sini PIK revisi. PIK revisi ini saya selalu sandingkan, jadi teman-teman selalu bertanya SP apa yang disandingkan dengan PIK revisi. PIK revisi itu bisa disandingkan dengan semua SP ya. Cocok untuk semua SP, baik tombak raja, tarik senja, raja di laut, semua cocok untuk disandingkan dengan PIK revisi. Oke, LMB nya ada di sana. Kita sudah kasih, sudah dipasangkan jarum jahit ya, karena di sini pernah stenger burung hantu sebelum kita datang. Di sini jelas banyak kotoran burung hantu ya, jadi sudah dipasangkan jarum jahit untuk mengantisipasi burung hantu masuk ke dalam RB ini. Teknik 2 suara, ukuran LMB 50 kali berapa Pak? Oh, 60-80 ya, ukuran LMB 60 kali 80. Kemarin LMB yang terbuka di sini ya, di sini kita tutup karena tidak sesuai dengan arah putar burung dan tidak sesuai dan pencahayaan sangat terang ya, karena cahaya ini masuk sampai ke ruang inap. Jadi kita tutup, kita pindahkan, jadi burung memutar ke kanan ya, langsung masuk ke ruang inap. Oke, saya juga mau sampaikan kepada teman-teman semua ya mengenai yang kemarin saya share itu, untuk bergabung di
channel berlangganan ya. Ternyata masih banyak yang tidak paham. Saya juga sebenarnya masih mempelajari ya. Ternyata di channel berlangganan itu sudah diatur ya, sudah diatur dari YouTube masalah biaya ya, biayanya sudah diatur. Jadi di situ untuk berlangganan di channel saya di situ ternyata apabila teman-teman yang sudah berlangganan akan muncul di kolom komentar itu sudah ditandai oleh YouTube ya, bahwa yang berlangganan dengan yang tidak itu saya tandai. Bukan saya yang tandai tapi YouTube ya. Jadi saya juga bisa mengetahui teman-teman yang sudah berlangganan. Jadi YouTube menyarankan kami untuk memprioritaskan ya, untuk membalas teman-teman yang sudah berlangganan. Tetapi bukan berarti yang teman-teman yang belum berlangganan saya tidak balas ya. Semua saya balas. Cuman ini kebijakan dari YouTube agar saya dan subscriber lebih dekat ya. Nah itu kalau orang yang berpikir positif pasti tidak ada komentar aneh-aneh ya. Karena ini kebijakan dari YouTube bukan dari saya. Ada yang bilang saya berani bayar berapa saja, yang penting bisa dituntut sampai sukses. Maaf ya, maaf. Saya selalu berbagi kepada teman-teman semua. Mau bayar mau tidak itu sama ya. Karena kita tidak pernah meminta uang. Mau konsultasi lewat apapun tidak pernah meminta uang. Tetapi kebijakan ini dari YouTube ya. Dari YouTube itu ada angka 19.900, ada nominalnya 75.300 lebih. Itu semua dari YouTube yang sudah patok ya, bukan kita. Kita cuma mengikut kebijakan dari YouTube. Jadi buat teman-teman yang tidak mau ikut bergabung tidak masalah. Kami akan tetap balas komentar teman-teman ya. Cuman teman-teman harus bersabar. Kenapa? Karena komentar yang masuk itu sudah ribuan. Nggak mungkin saya seharian mau balas ya. Kalau seharian mau balas channel komen di channel YouTube, jadi kita tidak bisa kerja. Harus kalau ada waktu santai saya lagi balas sebagian, ada waktu luang lagi saya balas. Oke, semoga teman-teman dapat memahami kondisi kami ya, karena sekarang kami kejar jadwal ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan pernah bosan menonton channel kami. Setiap kami yang perdana, kenapa kita bagi tata ruang? Karena banyak subscriber yang baru bergabung belum mengerti tentang perwaletan. Disinilah channel yang betul-betul berbagi ikhlas ya, tanpa pungut biaya. Oke, salam sukses buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On perdana. Oke guys, kita tutup Pak nih. Kita kunci rapat-rapat. Kalau ada gemboknya kita gembok. Jadi jangan lagi masuk. Oke, itu tadi penjelasan saya. Sekarang kita mohon perdana. Semoga 3 bulan ke depan kita bisa melihat hasilnya ya. Jadi kita tidak bisa memastikan 3 bulan pas ya, karena binaan ada ratusan. Walau lewat 3 bulan tetap akan kami kunjungi ya. Tetapi petani RB binaan pemilik gedung jangan pernah masuk sampai ada arahan dari kami. Oke, kita siap untuk perdana. Puncak Alamo. Wih, alhamdulillah. Ini SP Pangeran Sriwijaya memang ngeri. Kalau terlanjur dia masuk ke dalam itu setengah mati. Pasti langsung tinggal. Masuk. Adaptasi. Asik. Padahal di sini baru 1 ekor yang melintas ya. Kebetulan dia melintas, dia masuk, yang tertarik. Ngeri. Kis guys. Katanya di sini tadi pagi banyak ya burung. Kalau jam begini tidak ada ya. Kebetulan ada satu yang main, ini langsung yang ditarik. Kalau kita baru memang begitu untuk parfum H3 ini tuh. Tapi kalau sudah lama bagus baunya.
Alhamdulillah ya. Ngeri guys. Pangeran Sriwijaya XP Krevisi. Masuk guys. Adaptasi.